Yes. Ya. Monggo, waktu kami persilakan Ibu Aning. Ya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Bapak Dekan, kepada para narasumber. Kalau dulu biasanya saya manggilnya Mas Minto, gitu, jadi kan nggak berani sekarang saya Prof Minto, karena saya dulu jadi juniornya di apa itu para seniman. Saya dulu mampu-mampu seniman gitu ya, Prof Minto. Ikut-ikut Pak Kiai, daripada Kiai mampu mending mampu-mampu seniman daripada seniman mampu. Nah, kemudian terima kasih kepada Prof Emma. Ini nanti kalau beliau udah mau jamnya atau waktunya disuruh menghubungi, nanti saya yang menghubungi Mbak Uli, dan kepada Mas Khairul Salim, senior saya di Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dari dulu saya tahu kalau beliau itu aktif dan rajin dan banyak sepak terjangnya di dunia kebudayaan, termasuk di situ sastra. Ya, kemudian kepada seluruh mahasiswa ini, banyaknya mahasiswa BSA, mahasiswa sastra Arab, sastra Inggris, dan S2 Magister Bahasa dan Sastra Arab. Selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Mas dan Mbak sekalian. Dan juga di sini hadir saya lihat Bapak Mustari Ambok dan para dosen lainnya yang mungkin saya tidak bisa menangkap kamera. Sebenarnya terima kasih ini kepada Fakultas Adab karena ini kerjasama yang keempat antara HISKI Komisariat UIN dengan Fakultas Adab di acara seminar webinar begini, atau yang tradisinya adab itu bi-weekly gitu ya, 2 mingguan gitu ya. Jadi ada jatah kami HISKI ini sebulan satu tahun 2 kali gitu. Nah, HISKI Komisariat UIN memang mengambil posisi beda dengan isi lainnya dalam mewacanakan atau mendiskusikan itu. Jadi Komisariat UIN ini lebih kepada sastra-sastra yang Islami atau sastra-sastra yang profetik atau sastra pesantren begitu ya, karena itu masih menjadi polemik karena ada yang tidak setuju dengan sastra Islam begitu. Tapi ya disitulah nanti HISKI Komisariat UIN ini memposisikan dirinya dalam mengkaji atau mewacanakan sastra Indonesia atau sastra pada umumnya. Ya, demikian. Terima kasih Mbak Uli. Saya kira tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke intinya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Semoga acara ini berjalan lancar. Nah, saya itu lupa jalan-jalannya. Pak Mustari masih ingat nggak jalan-jalannya HISKI itu? Pak Minto, mohon maaf, aduh nanti dimarahin penasehat. Ibu rapali piye ketua komisariat. Ya udah nanti kalau saya ingat. Iya, HISKI itu nggak penting. Oh, nggak penting ya udah. Nah, untuk apa? Oh, enggak. Hidup dengan yel. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, matur sembah nuwun Ibu Aning, Ibu Dr. Aning Ayu. Selanjutnya sebelum dimulai presentasi dari 3 narasumber kita, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang CV beliau ya, para narasumber kita pada sesi ini, meskipun sebenarnya semua orang juga sudah tahu ya siapa narasumber kita ya. Pertama adalah Prof. Dr. Suminto Sayuti. Beliau lahir di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 26 Oktober. Beliau selain menjadi profesor juga semua orang juga sudah tahu adalah seniman ternama di Jogja dan nasional. Beliau saat ini mengajar di UNY. Kemudian dan dimanapun ya sebenarnya ya guru bangsa beliau ini ya, termasuk mengajar saya. Kedua kemudian adalah
Profesor Emma Marhumah. Prof. Emma lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret. Beliau mengawali pendidikan di pesantren Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri. Karya beliau sangat banyak sekali, tapi salah satu karya utama beliau adalah konstruksi gender di pesantren. Selain itu, pada tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan Nobel. Betul ya, Bu Ayu Aning? Oke. Kemudian ya, penghargaan Nobel ya untuk perdamaian dunia. Oke, kemudian selanjutnya ke Bapak Khairul Salim. Beliau lahir di Tanjung 4 November. Scorpio ya Pak Khairul Salim. Oh iya ya Mbak, kok tahu jadi Scorpio Sama-sama juga. Scorpio Pak. Beliau peneliti, penulis, pengajar, dan pastinya orang sudah tahu juga beliau aktivis sosial budaya di Elkis. Dan juga Like ya Indonesia, dan banyak sekali ya. Beliau juga aliansi jurnalis independen dulunya. Sampai sekarang atau dulu Pak Khairul Salim? Sudah lama enggak. Lama enggak ya. Dan beliau juga mendapatkan pengalaman pendidikan di jurusan sastra Arab IAIN, sekarang UIN, dan juga antropologi di jurusan antropologi UGM. Gitu. Waktu dari para narasumber ini sekitar 15 menit untuk mempresentasikan atau membahas tentang apapun itu yang kita bahas pada sesi ini. Pertama, saya persilakan Prof. Suminto Sayuti. Waktu kami persilakan. Oke, kok jadi saya yang duluan ya? Kenapa Boleh, kita Prof. salim dulu? Oh, oke. Atau Prof atau Pak Khairul Salim, monggo. Ya saya ikut Pak Prof ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi biar Pak Prof juga menggarisbawahi apa yang saya kemukakan ya. Insyaallah. Aku juga mau menggarisbawahi apa yang Yai Salim sampaikan. Oke, nah ini kan dua-duanya senior, jadi saya manut ya, sami'na wa ta'na. Oke, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Profesor Suminto Asuyuti, Ibu Emma Marhumah, Ibu Uliati Ratnosari, dan Bu Aning Ayu, ya terima kasih atas undangannya. HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Saya senang sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, senang juga karena mungkin ini adalah bayar hutang saya, karena dulu saya juga pernah diundang untuk membicarakan novel Hati Suhita ini sebelum dia menjadi film. Kemudian juga saya satu keluarga diundang untuk menonton filmnya, dan saya waktu itu berjanji ke teman yang mengundang, yang itu adalah kepercayaan Ning Hilma Anis, mungkin saya akan membuat semacam review gitu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak terbuat-buat gitu. Nah, saudara sekalian, jadi hari ini saya bayar hutang melalui HISKI ke Ning Hilma Anis ya. Saya diminta Ibu Aning untuk membuat semacam PPT, jadi saya bikin aja tadi sehabis sholat subuh. Alhamdulillah selesai sebagai pengantar gitu. Dan sampai hari ini film ini sudah ditonton mungkin hampir 1,5 juta orang, gitu. Kurang lebih 1,5 juta orang, itu satu keberhasilan saya kira. Di hadapan banyak film-film hantu sebenarnya. Musuhnya, saingannya film-film hantu yang ditonton sampai 2 juta, sampai bahkan ada yang sampai 4 juta. Nah ini suatu saat mungkin HISKI juga harus membicarakan hantu di dalam sastra Indonesia. Hantu di dalam sastra Indonesia itu sangat menarik juga itu. Oke. Saya akan mulai dulu dengan
mungkin karena ini banyak mahasiswa, pemahaman awal dulu saja bahwa setiap ahli wahana itu pasti akan melibatkan tafsir gitu. Jadi ini tafsir yang dibuat oleh penulis skenario dan sutradara terhadap novel Hati Suhita. Nah, kalau dia jadi film ya dia menjadi karya tersendiri. Sama dengan karya terjemahan. Artinya harus dilihat sebagai sesuatu karya yang terpisah. Jadi tidak ada keharusan seorang penulis skenario atau sutradara untuk taat atau setia terhadap misal alur cerita, penokohan, gambaran tempat, suasana, dan lain-lain gitu. Karena tuntutan keadaan atau apapun lah, termasuk perspektif ideologis, bisa saja film yang diangkat dari novel itu berbeda dalam hal-hal yang mungkin sangat substansial gitu. Tentu kalau dalam hal-hal teknis pasti berbeda gitu, tapi yang dalam hal-hal substansial. Gitu. Nah, karena sifatnya penafsiran, maka di tangan penulis skenario atau sutradara yang berbeda, sebuah novel akan melahirkan film yang juga berbeda gitu. Nah, itu. Nah, karena alih wahana sebuah novel menjadi film, maka ada kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan. Satu, filmnya lebih buruk dari novelnya. Jadi novelnya bagus sekali, tapi filmnya jelek. Yang kedua, filmnya lebih baik dari novelnya. Dulu atau sekitar beberapa bulan yang lalu, saya pernah membaca status Ariel Heryanto yang mengatakan bahwa film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu jauh lebih baik daripada film Bumi Manusia Pramudia Anantatur. Artinya, kalau di dalam konteks novel, secara umum orang memandang novel Bumi Manusia lebih baik daripada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Gitu. Tetapi kalau menurut Ariel, dari segi filmnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk jauh lebih baik daripada film Bumi Manusia. Gitu. Artinya kalau dari segi itu, filmnya lebih baik dari novelnya, kalau Kapal Van der Wijk sebaliknya, Bumi Manusia filmnya lebih buruk daripada novelnya gitu. Nah, ini satu contoh saja, tapi tentu saja itu pandangan Ariel Heryanto ya. Yang ketiga, novel dan filmnya sama baiknya gitu. Nah, kira-kira bagaimana dengan Hati Suhita ini? Ini ya. Yang penting dicatat, Hati Suhita itu sutradaranya siapa namanya ya, Archie Hekageri. Sedangkan penulis skenarionya itu Alim Sudio yang juga menulis skenario Ayat-Ayat Cinta. Nah, yang perlu dicatat adalah kalau menurut catatan yang saya dapat ya, Hilma Anis sebagai penulis novel juga diikutkan dalam penulisan skenario gitu. Jadi ini mungkin bisa mempengaruhi Hati Suhita kedekatannya dengan novelnya gitu. Nah, novel Hati Suhita sendiri menurutku ya, karena sifat cerita dan gambarannya memang sangat filmis di dalam dirinya untuk menjadi film pop berlatar belakang pesantren. Jadi ketika dulu saya diminta untuk membicarakan novel ini pun, saya sudah bilang novel ini potensial untuk difilmkan. Waktu itu belum ada isu tentang akan difilmkan ya. Karena filmis banget dalam arti sebagai sebuah film pop berlatar belakang pesantren. Saya tidak menyebut film religi atau film Islam ya, tapi style-stylenya Hamka ada di sana yang mengharu biru gitu ya. Yang gambaran tokohnya juga sangat ideal semua seperti di Ayat-Ayat Cinta gitu. Jadi ini untuk film film pop itu oke banget gitu. Nah, saya ingin melihat dulu bagaimana antara film dan penokohan di film dan bagaimana antara penokohan di dalam novel. Nah, ini Bapak Ibu sekalian lihat yang di sebelah kiri itu, yang di sebelah kanan itu gambaran di novel. Jadi betul-betul tinggal dipindahkan itu. Dalam arti ya tentu saja tidak semudah itu ya. Artinya pilihannya kan lihat sekali, setia sekali. Rambut, dagu, dan hidung bangir, tinggi tegap gitu. Nah, itu jadinya Gus Biru itu Umar Daniel gitu.
Nah, itu dia ininya. Bahkan di dalam film pun Umar Daniel ini sehari-hari menggunakan mobil Pajero. Bedanya hanya kalau di dalam film mobilnya hitam, kalau di dalam novel mobilnya putih, ya. Jadi nggak perlu terlalu kerja keras lah menafsirkan ini. Sepertinya banyak orang yang ini. Jadi ideal sekali. Ini satu contoh aja alih wahananya begini ya. Nah, ada banyak deskripsi figuratif ya, deskripsi yang sifatnya badan, tubuh, baik si Alina, baik si Rengganis gitu, dan lain-lain lah ya. Jadi itu satu contoh. Nanti Pak Prof. Minto bisa lebih mempertajam apa yang saya kemukakan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ya, semua perempuan ingin sepertiku, punya mertua yang kaya raya, rumah dan pesantren megah, harta yang berlimpah ruah. Nah, di dalam film kita melihat mewah sekali pesantrennya, sangat mewah. Ini kalau menurut yang saya dapat informasi, ini sebuah pesantren, bahkan rumahnya, ini pesantren di Bogor maksud saya. Bahkan rumah kiainya ini itu sekelas hotel lah mewahnya gitu. Nah, jadi megah rumah dan pesantren megah di situ begini tafsirnya gitu di dalam visual. Hal-hal seperti ini banyak, artinya memang cukup setia gitu. Tentu di lain-lain tidak. Misalnya saja alur misalnya, memang film dibuka dengan peristiwa pernikahan, akad nikah antara Gus Biru dan Alina ya. Kalau di dalam novel kan itu di tengah-tengah. Saya kira karena memang memilih itu lebih tepat karena penonton langsung diajak langsung menanjak ya di dalam film, langsung ke masalah atau ke peristiwa yang menjadi buhul dari film itu gitu. Kemudian mungkin ini sekedar info aja, banyak salah satu yang penting juga mungkin latar belakang Jogja nggak banyak diangkat gitu, karena itu lebih banyak mengangkat hubungan Rengganis dengan Gus Biru, karena aksentuasinya kan sebenarnya pada hubungan Alina dengan Gus Biru gitu dan lain-lain gitu. Tetapi secara umum saya ingin mengatakan alih wahana ini dalam banyak hal setia sekali atau patuh sekali dengan novelnya gitu. Nah, ini bagian terakhir dari yang ingin saya kemukakan. Jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi pesantren dan orang-orang yang di sini adalah pesantren yang bersih, megah, mewah, yang berbeda dengan citra kebanyakan pesantren selama ini yang biasanya kusam dan sederhana. Saya 2 minggu yang lalu di Lamongan, beberapa hari di sebuah pesantren yang dianggap atau dipandang termasuk mewah di Jawa Timur besar gitu. Ya nggak dekat-dekatnya tapi dengan yang di film Hati Suhita, meskipun itu termasuk bagus, bersih, tetapi tetap tidak dekat-dekatnya dengan yang di Hati Suhita gitu. Sampai sedemikian bersihnya gambaran pesantren di situ itu, sehingga sesuatu yang mustahil terjadi di rumah seorang kiai. Itu ketika misalnya teman-teman Gus Biru itu masuk ke rumah pakai sepatu gitu. Sejauh yang saya tahu gitu. Ya, selain pada umumnya rumah orang Islam tidak begitu, apalagi rumah kiai gitu. Ini masuk pakai sepatu itu. Itu yang dikritik banyak orang ya. Itu memang agak sedikit menarik itu, bagaimana kemudian di rumah kiai orang bisa masuk pakai sepatu gitu. Dan yang menarik lagi, kalau dalam novel kan itu harinya hujan sebenarnya, tetapi di film tidak hujan, karena kalau hujan makin repot lagi itu masalahnya. Harinya hujan, turun dari mobil tamunya gitu, itu kalau dalam novel. Tapi kalau dalam film tidak, mungkin karena pakai sepatu itu lebih rumit lagi itu, Mas. Gitu, terus, nah itu satu hal ya. Tapi yang sedemikian modernitasnya ini, mungkin orang menduga, wah, ini duduk pesantren NU ini, gitu loh. Ini pasti bukan pesantren NU, gitu. Nah, itu
diselamatkan dalam tanda petik dengan mencantumkan apa lambang NU di rumah kiainya. Nah, itu ya. Saya nggak tahu, ini tafsir saya ya. Sehingga oh ini pesantren NU seperti ini gitu. Ya, karena di dalam novel tidak ada itu. Paling tidak tidak deskripsi ya. Nggak ada deskripsi tentang rumah ini ada emblem NU. Meskipun kultur yang diceritakan ya sedikit banyak kultur yang NU. Tuh ya. Nah, sekarang orangnya Ning Alina ya pinter, cantik, banyak membaca, punya wawasan wayang dan sejarah Jawa. Nah, saya merasa ini salah satu kekuatan novel Hati Suhita ya. Menginsert ya meskipun mungkin sifatnya hanya ornamental atau dekoratif di dalam karya sastra itu, meski demikian saya kira yuk ngajari tuh, saya duluan ya, Dika, yuk. Pamit. Kita kasih Jepang. Nah, Ning Alina itu seorang yang insight-nya, wawasannya terhadap wayang dan sejarah Jawa bagus sekali, dan salah satu kelebihan novel itu paling enggak adalah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Hilma Anis ya dengan cerita wayang dan sejarah Jawa gitu. Meskipun mungkin sekali lagi itu sifatnya dekoratif ya, kayak tempelan gitu. Tetapi itu tetap merupakan sesuatu yang menarik di dalam novel. Tetapi di dalam film memang saya nggak tahu, tidak muncul hal ini ya, kekuatan ini. Gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Ning Alina yang hebat itu takluk pada tradisi dan cita-citanya berhenti hanya untuk menaklukkan hati Gus Biru ya. Nah, sedangkan lawannya Ratna Rengganis yang menjadi saingannya sebagai orang luar itu tetap saya kira merepresentasikan apa modernitas yang maju ke depan gitu ya. Dia terbang ke Belanda untuk kuliah gitu. Ya. Nah, Gus Biru juga aktivis, banyak membaca, berteman dengan banyak kalangan, calon pengusaha, suka menonton seni kontemporer gitu, menonton teater, menonton pertunjukan musik, menonton pameran seni rupa, tapi akhirnya ya sebagai Gus, pangeran dalam hierarki keluarga pesantren Jawa, dia akhirnya takluk di hadapan orang tuanya dan menerima Alina sebagai kekasih. Ya, sehari-hari mereka pakai mobil ya. Jadi modernitas instrumental kalau istilah saya itu kuat sekali di novel ini. Yang saya maksud modernitas instrumental itu lebih pada modernitas yang sifatnya peralatan lah ya, fasilitas gitu. Tapi belum tentu di insight gitu, di wawasan. Belum tentu gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau dulu orang pakai celana itu modern gitu, tapi pakai sarung dianggap tradisional gitu. Nah, itu instrumental gitu, tapi kepala adalah hal yang berbeda. Misalnya mungkin dalam konteks modernitas, kemampuan orang bergaul dengan orang lain gitu, dengan siapapun, dengan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Itu modernitas yang di tingkat mindset gitu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sangat mungkin bolak-balik ke luar negeri, kuliahnya oke, bahasa Inggrisnya cas-cis-cos, tapi ketika ketemu orang yang berbeda, langsung rendah diri, langsung tertutup, langsung merasa tidak aman gitu. Nah, itu mungkin hal yang lain ya. Jadi dalam konteks modernitas orang. Sementara saya kira pesantren dan para santri adalah santri modern yang bukan hanya belajar agama tapi juga belajar pengetahuan umum ya. Siap menerima hal-hal baru dari luar. Itu cerita di dalam pesantren. Nah, saya kira begitulah ya kira-kira, nanti Pak Minto dan Bu Emma akan melengkapi gitu. Yang jelas saya kira di dalam novel maupun di dalam film kejawaan, kepesantrenan, kemodernan bergaul, bergumul dan terlibat dalam tarik-menarik kultural untuk menentukan apa nilai dan makna pesantren itu gitu. Nah, saya menyebut ini pesantren Jawa karena ini isunya tentang Gus ya. Gus itu nggak dikenal di luar Jawa, nggak sama sekali nggak dikenal. Jadi saya kebetulan berasal dari Kalimantan Selatan yang memiliki tradisi pesantren yang berbeda gitu. Di antara perbedaan itu adalah kami tidak mengenal institusi Gus. Gitu. Jadi
Ya udah kalau kamu ya pertama pesantren di ini mungkin di Sumatera juga begitu, pesantren di Kalimantan itu kebanyakan dibangun oleh federasi, jadi memang kayak yayasan sekarang. Kalau bapak saya kiai itu karena diangkat oleh federasi dan tidak ada jaminan, tidak ada apa, lalu saya juga menjadi penggantinya. Nggak ada, tidak ada institusi Gus kok. Nah, yang kedua ya kalau anaknya tidak alim, tidak apa ya tidak jadi Gus karena memang tidak ada. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa yang penting dicatat film ini mungkin dari segi tema nggak terlalu diakrabi orang di luar Jawa karena di sana khususnya di tempat saya dan setahu saya juga di Sumatera mereka tidak mengenal yang namanya Gus. Padahal poin utama dari cerita ini sendiri adalah karena keberadaan apa yang disebut Gus. Sehingga kita melihat suatu tarik-menarik ya, suatu sisi modernitas ditampilkan luar biasa, tetapi di sisi yang lain Gusnya itu sendiri gitu. Seperti bagaimana modernitas itu menjadi tertunda, tertahan dan sebagainya gitu. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru Salim ya, fenomena ya istilah Gus ya di sini. Ya, selanjutnya tadi ada masukan dari Ibu Aning kalau selanjutnya adalah Ibu Prof Ema nggih. Monggo Prof Ema. Soalnya mau masuk jam 3 nyun sewu niki Prof. Nggih Prof Ema. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Prof Suminto, Yai Salim, Pak Kaprodi, Bu Kaprodi, Pak Dekan ada ya? Tadi barusan selesai rapat dengan Pak Dekan. Alhamdulillah kehormatan juga bagi saya untuk bisa bergabung dalam acara ini ya, Suhita untuk membahas film Suhita ini. Memang kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pernah menghadirkan beliau ya, Mbak Anissa ya untuk membahas itu di hadapan mahasiswa, dan besok juga ketika mahasiswa baru kami juga hadirkan kembali karena yang pertama adalah beliau alumni dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jadi ada kebanggaan tersendiri bagi kami terhadap Mbak Anissa ini, dan kebetulan bapaknya itu Yai Salim ya, itu adalah senior kita di organisasi yang kita ikuti, jadi berlipat-lipat kebahagiaan kita. Makanya ketika mendapatkan undangan tadi ya, undangan untuk menonton, wah saya menonton ya, dan saya senang sekali. Pertama ya saya sejak kecil memang dari pesantren dibesarkan di pesantren. Sejak kalau di daerah saya selalu mengatakan kalau perempuan itu menstruasi maka harus berangkat ke pesantren. Saya kira mungkin di pesantren di tempat Bapak Ibu juga seperti itu. Makanya ketika saya menstruasi sudah berpisah dari abah saya dan umi saya dan harus ke pesantren yang ada nan jauh di sana di Pasuruan Sidogiri. Dibesarkan di pesantren walaupun sekarang tidak punya santri ya. Tapi saya merasa merasa orang pesantren gitu ya. Dan saya melihat film tentang pesantren itu sudah paling tidak dalam catatan saya ya, dalam ingatan saya melihat itu sang kiai itu saya juga melihat ya. Kemudian yang kedua itu apa namanya ya? Perempuan berkalung sorban yang fenomenal itu, karena khusus untuk film perempuan berkalung sorban itu saya memang terlibat bukan pada filmnya, tapi saya terlibat dengan Mbak Masruha, dengan Nehi, dengan siapa Dayut itu siapa lali jenenge Dayut, itu dalam penelitian itu karena Yayasan Kesejahteraan Fatayat itu. Kemudian kita minta untuk Mbak Abidah Al-Kholiki untuk menulis itu dan kemudian viral. Jadi ruhnya itu
kami dalam pengertian itu Yayasan Fatayat yang ini, karena memang itu berasal dari tradisi yang memang sangat kental di pesantren dan kemudian pesantren NU. Dan yang keempat ini yang saya lihat ya, memang saya tidak terlalu suka melihat film. Hati Suhita. Yang keempat itu adalah Hati Suhita yang saya lihat itu. Saya sama sebetulnya tidak jauh dengan Mas Salim, tapi kalau Mas Salim itu kan memang alumni adab ya, jadi nilai sastranya, bahasa sastranya itu sangat kental sekali. Mungkin saya dari perspektif feminis saja, dari perspektif perempuan ya. Saya melihat bahwa dalam film Suhita itu kan memang kita lihat bahwa pesantren itu memang sangat kental sekali ya. Tradisinya ya, relasi ustadz dengan murid itu sangat nampak sekali dalam film itu. Kemudian relasi kiai dengan santrinya, walaupun tadi kata Mas Salim sudah ada modifikasi yang sedemikian rupa ya. Tapi saya senang, dalam film Hati Suhita ini citra pesantren itu kayak diangkat begitu rupa gitu. Begitu rupa sampai wah, opo tenan ke pesantren sing bahkan ada yang nanya ke saya, ayo kita ke pesantren di Hati Suhita. Aku meneng ya kapan-kapan gitu. Batinku, kuwi ora pesantren sing diomong, tetapi itu pesantren yang ada di Bogor gitu ya, bukan pesantren seperti yang dijelaskan yang ada di situ, tapi itu sudah modifikasi ya. Kemudian relasi kiai dengan santri, relasi laki-laki dan perempuan itu masih dijaga secara bagus ya, bagaimana perpaduan antara kultur, tradisi dan Islam, bahkan model-modelnya sangat kental sekali, dan itu dilanjutkan gitu ya. Makanya saya melihat bahwa ini sangat bagus sekali ya. Nah, melihat kalau citra pesantren dalam Hati Suhita itu, pertama itu ya yang saya lihat, penampilan fasilitas pesantrennya, penampilan pondoknya ya, penampilan masjidnya yang megah seperti itu, kiainya, nyainya itu etes-etes itu apa? Ya, dalam tradisi nyai enggak ada yang seetes Desi Nasari, tapi itu wah, tapi ini pembelajaran ya. Ketika saya pulang ke ke Madura ya, saudara-saudara saya, wah, kalau dalam bahasa Madura dinrat dinci nganci, itu siapa yang tahu bahasa Madura itu, artinya bahwa bagaimana citra seorang bunyai yang direpresentasikan dalam sosok Desi Ratnasari itu, dan kemudian bagaimana bunyai sepuh yang direpresentasikan dalam figur Widyawati itu, saya mengatakan sempurna gitu ya, sempurna, maksudnya bagus ya. Ada pembelajaran juga bagi pesantren juga untuk semacam ini, Prof. Saya nggak tahu apa nanti dalam istilah Prof. Suminto, melakukan identifikasi. Oh, bunyai ya kayak Desi ngono kuwi etes, wes ngomongnya ngono, bukan ya pokoknya gitulah ya. Begitu juga representasi kiai yang diwakili oleh Kholik, siapa lupa saya, itu juga bagaimana DE dengan wibawanya ya, dengan wibawanya itu direpresentasikan sangat bagus sekali ya. Terus tadi juga bagaimana citra pesantren untuk menguatkan persoalan ekonomi, persoalan bahwa seorang Gus Biru itu bagaimana dalam mereka dia berusaha, memiliki, intinya tentang kemandirian pesantren itu dikembangkan secara baik dalam film itu ya. Saya melihat lagi untuk citra atau representasi perempuan sekarang ya, representasi perempuan sebagai aktivis ya, untuk tadi
Rengganis itu ya, wah itu luar biasa itu. Saya membayangkan apa namanya Anissa itu ketika berdiskusi bagaimana bisa, karena ini memang setting Jogja ya awalnya ketika pembuatan dan seterusnya itu menjadi aktivis, aktivis ya, kemudian di arena, karena memang itu dia pengalaman pribadinya juga, tapi apa namanya kalau dalam pengakuannya ya pengalaman di arena, kemudian tapi dia tetap perempuan pesantren. Saking aktivisnya Mbak Hilma itu, non saya ini kalau ada Mbak Hilma di dalamnya, sampai kuliahnya semester berapa Mbak kuliahnya? Aduh, jangan tanya itu. Jadi semesternya panjang gitu ya, karena beliau aktivis dan juga memang concern dalam persoalan ini perempuan. Kemudian saya juga melihat representasi perempuan ya dalam film ini sangat bagus dalam pengertian ini. Saya melihat Suhita sepedih apapun hatinya. Wah, yuk ngono iki ya. Tapi ini apa? Tapi ini saya ya, nanti saya ini lagi. Sepedih apapun hatinya, dia tetap mengumpulkan ya antara budaya, tradisi dan Islam gitu, antara apa yang dia inginkan dengan hati yang pedih dan seterusnya itu dapat gitu loh, dapat. Dan ini mungkin memang yang agak dikritik oleh feminis. Mbak unmute nih kayaknya ini. Unmute ya? Waduh. Oh ya sudah bisa Mbak, sudah terus Mbak. Oh ya, jadi saya melihat apa yang digambarkan di situ, bagaimana Suhita dalam pengertian ini, dia walaupun orangnya dalam tanda petik ya tersakiti, kemudian tapi dia tetap tenang, kemudian bagaimana dia melayani dan seterusnya, dan itu oleh kalangan feminis salah satu yang dibuat dari salah satu yang menjadikan apa namanya kritikan gitu. Bagaimana kalau sebetulnya kalau memang sekalian bagaimana pemberontakan, kalau dalam film Perempuan Berkalung Sorban itu kan perempuannya lah berontak, tapi berontaknya seperti ini. Tapi kalau yang ini tidak ada pemberontakan yang berarti dari seorang Suhita itu. Nah, sebagai ibu Desi ya itu saya melihat bahwa kalau istilahnya Pak Salim tadi, Mas Salim tadi, apa ada? Ya ada orang perempuan apa namanya pimpinan pesantren yang seperti itu, dia bisa itu sangat banyak sekali. Tetapi tidak jarang juga. Loh, itu kok kemauanen ya gitu, kok kemauanen ya gitu. Sebagai nenek Widyawatinya, bagaimana dia bernegosiasi dengan cucunya, bagaimana dia cara menjelaskan kepada apa namanya Selamat Raharjo ya, Selamat Raharjo betul ya, ya itu juga cukup bagus ya. Saya melihat memang untuk apa namanya ya citra perempuan dalam film itu adalah seperti yang dikatakan dalam banyak teori itu ya, bahwa citra kesalehan, citra kemurnian, bahkan si Suhita ya dalam ya sepanjang itu dia tetap perawan, bagaimana itu dijaga betul gitu ya. Dan kemudian citra apa namanya kesalehan kerumah tanggaan, bagaimana dia memasak, bagaimana dia ketika Gus Biru mendatangkan tamu-tamu dia menyediakan itu, bagaimana perempuan sebagai ya ibu rumah tangga ya bisa menyediakan fasilitas makanan yang seperti itu, walaupun aduh hatinya teriris kan kira-kira seperti itu, karena kesalehan kerumah tanggaan itu menjadi bagian penting dari kultur domestik itu, dan itu dikuatkan di film itu. Kepatuhan ya, kepatuhan, bagaimana dia menahan
kepedihannya ketika berhadapan dengan suami, ketika berhadapan dengan mertua. Wah, pokoknya baik semua gitu ya. Padahal hatinya. Nah, itu saya kira itu yang membuat kita itu penonton itu apa namanya ya apa namanya di obok-obok hatinya. Jengkele gitu ya. Tapi saya melihat, wah aku enggak punya, enggak Mbak, aku enggak, ada juga penonton yang seperti itu. Tapi saya yang dari kalangan pesantren melihat, oh ya memang begitu. Ya, yang nampak sekali memang ketika kita melihat tentang kesalehan perempuan sebagai apa namanya sebagai istri itu ya. Wah, itu juga luar biasa ditampakkan ya. Dan itulah sebetulnya memang perempuan pesantren gitu ya. Kenapa perempuan pesantren kecuali saya itu tidak lembut, tidak ini kepada tapi saya itu apa namanya tidak lembut ya, kepada suami juga tidak lembut. Ayo Pak, gitu. Misalnya monggo, monggo kan gitu ya. Di pesantren di Madura juga seperti itu. Monggo itu persis yang diomongkan itu ya, jangan ada itu. Nah, saya kira itu beberapa hal pada intinya film ini sudah berhasil ya dalam membawa apa namanya ya dalam membawa citra pesantren secara lebih baik. Dan anak saya itu di teknik ya, tidak memiliki background pesantren. Saya ajak untuk ke pesantren, nggak mau nanti tidur seperti rumahnya yang itu tidur berpindang-pindang gitu. Saya jelaskan bahwa pesantren sekarang itu tidak seperti itu. Ketika dia melihat pesantren yang ada di apa namanya itu di Hati Suhita, oh pesantrennya bagus ya Bu. Nah, itu berarti film ini sudah apa namanya bisa mencitrakan pesantren sedemikian rupa. Tapi mungkin memang masih ada hal-hal yang dalam sekali lagi perspektif feminis kritis ya, masih ada hal-hal yang masih membawa perempuan kepada ranah yang lebih domestik, walaupun Rengganis itu sebetulnya adalah representasi dari harapan dan kenyataan juga bahwa orang-orang pesantren sekarang sudah sangat banyak yang aktif di luar, kemudian sebagai apa namanya itu tadi sebagai penulis ya, dia itu sebagai penulis, sebagai kepala madrasah dan orang yang sangat aktif sekali. Dan ya tadi di endingnya itu dia belajar ke luar negeri. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma. Monggo Prof. Suminto, waktu kami persilakan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pembicara, Prof. Emma dan Mas Salim, memang santri ya. Nah, hanya saya yang bukan dari pesantren. Saya hanya seorang lahirnya di panggung ketoprak, wayang dan seterusnya. Salim tahu itu, bahwa saya itu sama sekali bukan orang pesantren, tetapi saya dekat dengan Mas Salim dan lain-lain yang akhirnya saya tahu sedikit banyak tentang pesantren. Nah, saya hanya akan meneruskan apa yang dikatakan Prof. Emma dan Mas Salim. Selama ini kalau kita bicara film berbasis novel, kemudian jadi ekranisasi, alih wahana, atau adaptasi, kita cenderung tidak mengatakan dari film misalnya dijadikan novel. Ini sebagai inspirasi terutama bagi teman-teman mahasiswa. Banyak sekali
dari skenario film dijadikan novel. Pernah suatu ketika saya berbicara masalah Tom Cruise itu, Mission Impossible yang pertama, kemudian ditulis di dalam bahasa Indonesia jadi novel terjemahan. Kemudian yang terakhir mungkin Yuni, film Yuni menjadi novel Yuni. Berarti ada proses novelisasi. Persoalannya, makanya saya lebih senang mengatakan intermedialisasi yang terjadi pada seni kita. Dan kita cenderung berbicara kalau seni sastra itu teks, seni yang lain bukan. Padahal semua karya seni itu teks dalam bahasa seni itu sendiri. Jadi seni rupa adalah teks dalam bahasa garis dan warna. Seni sastra teks dalam bahasa verbal. Kemudian ritual juga teks dalam bahasa ritus. Sampai pun film sebagai teks dalam bahasa sinematografis. Nah, kita tertelikung oleh pandangan yang selama ini kita anut bahwa teks itu adalah bahasa dalam pengertian tertentu. Padahal bahasa itu hanya ada 3 umumnya. Bahasa alamiah seperti bahasa Madura, bahasa Banjarmasin, bahasa Jawa, Inggris, Prancis itu bahasa alamiah. Kemudian bahasa artifisial, itu bahasa ilmu. Seperti H2O, maknanya air, dan seterusnya. Nah, kalau bahasa yang terakhir ini merupakan bahasa pemodelan semesta. Itu yang sangat penting kalau kita membicarakan antara novel, karya sastra, film, dan seterusnya. Bahkan ada lakon wayang ya dari Purboasmoro isi Surakarta, Cakil, akhirnya jadi novel Cakil. Limbuk jadi novel Limbuk, dan seterusnya. Nah, kita selama ini terpaku pada ekranisasinya seperti Djoko Damono, kemudian Pamusuk NST. Kita lupa bahwa ada Linda Hudson yang berbicara masalah theory of adaptation. Nah, dalam hubungan ini saya ingin menggarisbawahi Prof. Emma dan Mas Salim tadi bahwa Hati Suhita itu merupakan film yang sangat dahsyat. Artinya dalam pengertian yang selama ini kita bayangkan secara ideal. Mungkin dalam bahasa Prof. Emma itu di Madura ada luber ya, Prof. Emma ya, luber. Artinya estetika luber. Kemudian orang Jawa mengatakan ngepyak itu. Kalau Madura kan seperti itu. Kalau Mas Salim saya tahu persis kalau Banjarmasin itu kan dibesarkan oleh Batamat ya. Kataman kalau di Jawa. Nah, saya sendiri tidak mencermati Dewi Suhita itu selintas saja, apalagi tadi dikatakan oleh Mas Salim dan juga oleh Prof. Emma sebagai sesuatu yang luar biasa sampai menjaga keperawanan, luar biasa. Itu kan jadi idealnya semua orang. Padahal keperawanan tidak harus, misalnya hilang perawannya tidak harus berhubungan seks. Makanya saya sepakat dengan Prof. Emma. Tidak harus itu untuk kalau di luar kalau mati kalau baterai habis tuh kayak itu. Mohon dimatikan, bocor, mute.
Ya. Oke, saya teruskan. Jadi lupa, kalau sudah tua itu gampang lupa. Prof. Saya 67 tahun. Tenane Pak, kok koyo sik 50. Aku tak lahiran 56, Bu. Oh, ternyata kakaknya Mbak Evi toh. Iya, itu ada gambarnya, itu ada adik saya itu. Sehat sekali pasti Pak Prof ya. Iya, saya mantan stroker tahun 2020. Oh iya. Iya, mati separuh sebelah kanan dan alhamdulillah sekarang bisa bicara seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya, saya teruskan. Jadi di dalam proses apapun namanya sekarang saya mengatakan intermedialitas itu yang penting adalah tafsir tadi seperti kata Mas Salim. Nah, kebetulan si sutradara menafsirkan hati Suhita sebagai sesuatu yang sangat ideal. Bahkan terjadi paradoks di sana. Ketika diceritakan Mas Salim, orang masuk ke rumah kiai sepatuan itu sing tamune kurang ajar itu. Kalau dari sisi itu, artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan bahwa baik novelis, sutradara, atau siapapun yang melakukan intermedialitas, itu melakukan yang namanya praktek diskursif. Itu yang penting sekali bagi saya. Nah, praktek diskursif bagi seseorang itu kan bergantung pada niatan mereka, the act of will mereka masing-masing. Jadi kecuali ada pesanan, sehingga tadi Salim mengatakan ada estetika instrumental di situ. Jadi kalau dengan membandingkan misalnya tadi tenggelamnya kapal Van der Weydt ya misalnya, kemudian Bumi Manusia, dan kebetulan ada disertasi di UNS ya, di kajian budaya juga membicarakan 9 film yang berbasis tradisi Minang di S3 kajian budaya UNS. Kemudian juga banyak sekali yang membicarakan punya Abidah dulu, perempuan berkalung sorban, dan seterusnya. Itu sesungguhnya di antara mereka itu melakukan praktek diskursif, sehingga antara parafrasa dan terjemahan menjadi sangat berbeda. Apalagi ini basisnya sebuah novel dari siapa namanya tadi, Mbak Eno? Hilma Anis. Siapa? Hilma Anis. Anis ya, Anis. Itu kan sekarang saya masuk ke dalam situasi yang dikatakan Prof. Emma tadi. Apakah itu ekspresi individualnya Anis atau representasi dari situasi bahwa teks film itu merupakan bahasa pemodelan semesta. Nah ini yang jadi persoalan, saya kira akan sangat menarik kalau kita bisa masuk pada situasi tegangan antara ekspresi dan representasi. Nah, kita cenderung terharu biru dengan kemewahan dan kesucian, apapun definisi kesucian itu. Dan itu kan saya tahu persis tradisi Nahdliyin. Kalau saya kan orang tidak jelas. Mungkin saya Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi Muhammadinu kata Hairus sama saya, sama Salim itu. Saya Ainun Mustafa Hasim itu selalu menyatakan diri aku ki opo-opo gelem sing penting apik kan gitu. Nah, sekarang masalahnya itu ketika hati Suhita itu sudah mencapai penonton yang luar biasa, ini kan akhirnya kita cenderung
membangun satu gagasan bahwa film itu layak sebagai sarana dakwah, sehingga yang masuk ke sana adalah estetika pragmatik. Ini yang penting sekali saya kira untuk kita diskusikan, apalagi dengan teman-teman mahasiswa, supaya kita tidak terpaku pada masalah yang dilabeli dengan alih wahana, adaptasi, atau apapun namanya, itu menjadi sesuatu yang saling berkelindan yang tidak bisa dipisahkan sungguhnya. Dan ini hak masing-masing, apalagi kalau menggunakan model tafsir tadi. Tafsir model siapa ini? Modelnya Gadamer atau modelnya Heidegger atau siapapun, Ponti misalnya. Nah ini kan semakin kita makin membuat sesuatu yang berwarna dengan cara seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Emma dan Mas Salim, itu kita jangan sampai tertelikung bahwa novel pesantren, film pesantren itu tidak harus monolitik seperti yang dikatakan banyak orang. Karena apa? Pesantren itu kan bisa macam-macam. Saya sepakat dengan Prof. Emma tadi. Jadi nyai itu ya tidak harus seperti diperankan oleh Desi Ratnasari. Nyai elek ya ora apa-apa toh, ora kudu ayu gitu. Ayu secara fisik. Nah, tampaknya seperti dideteksi oleh Mas Salim tadi, tokoh-tokoh semuanya itu cantik semua secara physically. Nah, itu kan apakah itu mencerminkan katakanlah misalnya pesantrenisme yang sesungguhnya. Saya kebetulan barusan pulang dari Kazakhstan selama 1 minggu, baru pulang hari Rabu minggu lalu. Nah, di sana sempat sholat Jumat. Ketika imam sampai pada ayat terakhir Al-Fatihah, waladhdallin, yang bersuara amin. Saya sendiri karena tidak tahu, karena ternyata tidak dengan serta-merta mengatakan amin bersama-sama. Artinya apa? Mereka menganut bukan Syafi'i, bukan Hambali, tapi Hanafi. Contohnya seperti itu. Nah ini kan kalau seperti ini kita pahami bersama di Indonesia, artinya di dalam keislaman itu juga ada multikulturalisme. Nah ini yang teman-teman mahasiswa supaya tidak hanya berpandangan monolitik. Artinya bahasa penmodelan semesta itu bergantung pada sudut pandang dan bergantung pada konteks budaya yang diyakini dan yang mengkondisikan kita. Jadi dalam bahasa Jawa itu namanya manjing kahanan. Seperti apa kahanannya? Sehingga tadi ketika Mas Salim mengatakan pesantrennya bagus sekali, kemudian saya ingat Al Zaitun, terus terang punya Panji Gumilang itu. Jangan-jangan itu di sana, saya kan tidak membayangkan. Nah ini hanya sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma. Ya. Terima kasih untuk para narasumber sekalian. Monggo sekarang kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Waktu saya persilakan untuk para peserta.
bertanya atau memberi feedback atau tanggapan? Ini Pak Mustari ya? Nih, ya, monggo Pak Mustari. Suaranya masih mute Pak Mustari. Oh iya, masih ya. Saya tutup video aja ya. Soalnya saya di rumah Pak Isyam ini. Oh iya. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan tanggapan tentang diskusi kita ini. Diskusi kita ini kan membicarakan tentang alih wahana ya, dari novel ke film. Itu yang biasa kita dengar gitu ya, bahwa ada novel yang menarik lalu difilmkan begitu ya. Nah, tetapi saya ingin berbicara tentang bahwa melakukan itu tidak mudah ya, terutama untuk menjaga imajinasi penonton atau imajinasi pembaca yang sudah katakanlah pernah membaca novelnya atau pernah tahu tentang novelnya gitu. Saya ingin contohkan satu alih wahana yang pernah terjadi di Indonesia ini ya. Itu dulu tahun 80-an kita pernah punya karya itu ya, karyanya siapa itu yang dijadikan sandiwara radio Saur Sepuh. Itu mungkin kalau Pak Minto itu mungkin sudah kenal benar itu, karena itu topnya di tahun 80-an awal ya itu ya. Begitu boomingnya sandiwara Saur Sepuh itu, kemudian menggelitik sineas untuk menjadikannya film. Nah, ketika itu menjadi film, awal-awalnya memang booming juga karena orang penasaran pengen melihat bagaimana kalau dia difilmkan gitu. Nah, ternyata sangat mengecewakan ya, karena dia tidak bisa menerjemahkan imajinasi pendengar waktu itu ya, karena itu dari sandiwara radio, tidak bisa menjaga imajinasi pendengar terhadap cerita itu, dan filmnya sangat buruk sehingga hanya sebentar di bioskop, habis itu tidak ada lagi penontonnya gitu. Saya sendiri ketika pertama ingin nonton film itu berjubel di bioskop itu, ya saya pengen masuk sangat susah meskipun dapat tiket gitu. Nah ini persoalan imajinasi pendengar atau pemirsa yang susah untuk dijaga oleh para sinias. Makanya tadi Pak siapa yang pertama, saya mohon maaf saya lupa namanya tadi, mengatakan memang benar bahwa ketika diangkat menjadi film itu hak penuh dari sutradara, karena itu bukan lagi miliknya penulis gitu. Tetapi tetap ada keterkaitan yang harus dijaga oleh para aktivis film ini, bahwa ada satu yang perlu dijaga itu tadi imajinasi itu. Nah, imajinasi kita itu kan berbeda-beda itu, sehingga kadang-kadang ya bisa jadi film itu lebih bagus ya, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi juga lebih buruk. Tadi dikatakan tadi seperti film Bumi Manusia kalau tidak salah itu filmnya menjadi lebih buruk begitu ya. Nah, ini mungkin catatan saya mengikuti karya-karya sastra yang dialih wahanakan ya, terutama yang dialih wahanakan menjadi film gitu. Banyak sebenarnya di Indonesia itu. Seperti dulu ada Siti Nurbaya, tapi di Siti Nurbaya itu dari novel ya, bukan dari film, bukan dari novel juga ya, dialih wahanakan menjadi film begitu. Mungkin demikian tanggapan saya sedikit tentang pengalaman saya memperhatikan alih wahana dari karya sastra di Indonesia ini. Terima kasih Ibu Uli ya, selamat gitu. Ya. Terima kasih Pak Mustari. Ya. Ini ada pertanyaan juga satu lagi mungkin ya, dari selain Pak Mustari tadi tanggapannya juga ada pertanyaan untuk para narasumber, Prof. Gema, Prof. Minto, dan Bang Salim. Di sini ada pertanyaan dari Dr. Wahyu Kusumajanti, dosen di Surabaya, UIN Sunan Ampel. Jadi ini dalam kajian sastra, pembaca merdeka membuat interpretasi teks.
ketika menonton film, audiens tidak mendapat ruang untuk kritis karena semua sudah tersaji jelas. Bagaimana dengan pendapat tersebut? Itu yang ingin ditanyakan ke para narasumber. Monggo mulai dari Prof. Minto mungkin pertama. Baik. Banyak sekali memang sawo saur sepuh itu Mas Mustari. Bahkan di zaman itu banyak sekali sudah dari Asadi Siregar, Cintaku di Kampus Biru dan serialnya. Kemudian dari Yudhistira Ardi Nugraha itu Arjuna Mencari Cinta. Kemudian dari puisi bahkan Cintaku Jauh di Pulau dan seterusnya banyak sekali yang ekranisasi dalam pengertian karya sastra difilmkan. Nah, bahwa akhirnya yang terjadi itu jelek filmnya, kata Mas Mustari, itu ya biasa toh, kalau kapitalisme sudah meresap ke sana, itu yang penting dikerjakan, yang penting untung. Jadi kadang-kadang estetikanya menjadi sangat dipinggirkan. Nah, saya sepakat bahwa imajinasi penonton memang harusnya itu tetap dibiarkan liar, tidak seperti ketika di film karena sudah audiovisual kemudian tiba-tiba seperti kerbau yang cocok hidungnya. Kalau di dalam seni apapun itu masalah-masalah ekspresi tematik, dialektika tematik, dan tradisi tematik itu selalu ada, tapi masalahnya itu bagaimana seorang sineas misalnya kalau dalam hubungannya dengan film itu dapat masuk pada situasi sesuai dengan jiwa zaman, sehingga tadi Mas Salim mengatakan ada tafsir. Tafsir itu akan menggunakan tafsir seperti apa atau menurut siapa. Nah, dalam hubungan ini imajinasi boleh liar, tetapi hendaknya tidak harus keluar begitu lebar di dalam teori adaptasi, penciutan, perebaran, dan seterusnya. Biasanya para sineas itu kalau dalam hubungannya dan film itu kan membaca yang dominan, membaca yang bertentangan, atau ini yang sering dilakukan oleh mereka adalah membaca negosiatif. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua, bagi saya itu memasuki lorong tekstual film atau memasuki lorong tekstual sastra itu hendaknya kita paham juga implied reader, pembaca terselubung yang kadang dimaknai secara keliru. Karena apa? Dikiranya pembaca terselubung adalah orang seperti kita. Padahal pembaca terselubung adalah lorong tekstual yang mengarahkan pembaca real memasuki dunia film, dunia sastra, dunia seni rupa, dunia ritual, dan seterusnya. Itu jawaban saya. Itu Mbak Uli, terima kasih. Terus Mbak Nun, Prof. Minto. Monggo Prof. Emma, Kang Salim bisa menyampaikan. Terima kasih. Saya tidak menjawab secara langsung terkait dengan Prof. Mustari tadi, tapi pada intinya saya jadi ingat ya kalau dalam di UIN itu Prof. Minto selalu ada bagaimana cara kita membaca antara teks dan konteks. Saya membayangkan memang dalam film Suhita itu memang tidak murni seperti
seperti bukunya, kok buku apa namanya? Novel. Seperti Novelnya. novelnya ya, seperti novelnya. Saya tadi mengatakan bahwa sudah ada inovasi-inovasi. Saya kira ini merupakan dialog antara Mbak Anissa dengan penulis skenario dengan ini, kemudian dilakukanlah kontekstualisasi ya terhadap teks yang ada. Nah, kita sebagai penonton itu sebagai pembaca, dan saya juga memahami memang apa namanya ya, apakah harus dijaga imajinasi. Dalam bayangan saya dengan anak saya sama-sama menonton, imajinasinya itu berbeda. Dia lebih menguatkan misalnya imajinasi dia itu terhadap fasilitas pesantren. Saya sebagai seorang feminis itu lebih menguatkan, oh ini gimana sih apa namanya, satu dengan yang lain, perempuan satu dengan yang lain, bagaimana mereka bahasanya, bagaimana ekspresinya, dan seterusnya. Dalam bayangan saya, Nyun Sewu, Prof. Minto kalau keliru, itu bagian dari imajinasi yang liar, dan masing-masing orang itu kira-kira bagaimana mereka memahaminya. Maksud saya memahami tentang imajinasi dalam film itu seperti itu. Bagaimana dituntun, katakanlah begitu, ya biarkanlah walaupun nanti utamanya apa ini sebetulnya. Saya memang lebih mengutamakan bagaimana sebetulnya relasi laki-laki dan perempuan dalam film itu. Untuk fasilitas macam-macam itu bagian kecil, tapi bagaimana relasi antara Gus Biru dengan itu, bagaimana menahan seperti itu ya. Walaupun misalnya dalam pandangan feminis liberal itu sampai kepada kesimpulan bahwa misalnya perempuan Muslim, katakanlah seperti itu, kesadarannya walaupun itu rengganis, walaupun itu sebetulnya dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan itu sebetulnya kesadarannya palsu, kesadarannya palsu, dan mereka terjebak sebetulnya. Sebetulnya akan lebih diekspresikan lebih banyak lagi, misalnya rengganis itu berekspresi tentang bagaimana kelakuan Gus, kelakuan ya, kalau Gus tidak boleh dikatakan kelakuan ya. Tabiat. Apa namanya? Apa yang halus? Orangnya sing halus. Ya, kelakuan Gus Biru yang berhati, ya, yang berhati mendua itu, gitu ya, yang berhati mendua, kemudian dia ketika menghadapi Suhita dengan kerengnya, gitu ya, begitu juga bagaimana dia memberikan harapan. Nah, itu sebetulnya perempuan perempuan Muslim dalam hal ini ya, dalam penelitian itu memiliki kesadaran dan terjebak kepada kesadaran palsu itu. Dan poin saya juga harapan juga ya, dengan mungkin banyaknya nanti perempuan yang melihat, atau baik itu perempuan maupun laki-laki, akan banyak lagi menulis ya novel atau apalah namanya yang terkait dengan itu, yang lebih menguatkan adanya kesetaraan itu. Saya kira itu yang perlu saya komentari, tapi intinya saya melihat bahwa dalam film itu berhasil untuk mendialogkan antara teks yang ada dalam novel dengan konteks pencitraan, katakanlah begitu. Atau tadi ya, kalau tadi dikatakan apakah ekspresi atau representasi itu adalah merupakan tegangan. Saya tidak tahu sastra, tapi paling tidak film ini merupakan representasi, walaupun representasi itu kan tidak harus penuh ya, Prof. Tapi mungkin representasi dari pesantren yang ingin disuguhkan untuk kalangan milenial itu. Saya kira itu yang saya komentar. Matur nuwun. Matur sembah nuwun, Prof. Emma. Kita lanjutkan ke Bang Salim, monggo Bang Salim. Terima kasih. Saya tidak ngomong soal itu ya, tapi mungkin hal yang lain, tapi mungkin relevan karena para peserta di sini teman-teman mahasiswa sastra ya. Sebenarnya kita kekurangan penulis skenario film ya, kekurangan
dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif. Jadi mungkin salah satu penulis skenario yang hebat dan mungkin dikenang sampai sekarang ya Asrul Sani ya. Setelah itu juga banyak gitu. Tetapi memang kita jadi karena ini kultur film di Indonesia itu jarang orang memperhatikan siapa penulis skenarionya. Beda kalau di luar. Jadi sekarang kan kalau orang lihat ya novelnya dari mana, atau bintangnya siapa, sutradara dan penulis skenario mungkin banyak tidak terlalu diperhatikan ya. Padahal kalau di luar penulis skenario itu salah satu yang menentukan wujud film itu. Nah kita memang kekurangan penulis skenario baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Baru-baru ini ada lomba dan waktunya juga masih panjang. Saya kira ajakan untuk menulis novel, tapi novel itu sejak direncanakan untuk menjadi film. Nah, itu satu. Yang kedua karena itu juga banyak sekali ajakan untuk membuat skenario gitu. Ya karena kalau menulis skenario itu kan harus jadi film. Kalau nggak jadi nggak ada yang beli. Atau skenario teater lah ya, skenario drama atau pertunjukan teater kan beda. Kalau nulis novel kan paling nggak bisa diterbitkan entah berapa orang yang beli. Tapi kalau penulis skenario kan jarang bisa dijual. Nah, menurutku mungkin di HISKI juga didorong pelatihan-pelatihan untuk menulis skenario gitu dan mulai dikembangkan bagaimana kita melihat di dalam proses alih wahana ini bagaimanapun bentuknya, motifnya, proses pengalihannya seperti Pak Minto tadi katakan, kita mulai belajar bagian dari apresiasi karya seni memperhatikan siapa penulis skenarionya gitu. Nah, itu saja karena ketika buruk kan kita bilang buruk, yang buruk apanya gitu. Yang buruk kan sebenarnya pasti awalnya penulis skenarionya, penulisan skenarionya, lalu penyutradaraannya gitu. Tapi orang tidak banyak memperhatikan hal ini gitu. Nah, ini saja komentar saya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Salim. Di sini ada lagi pembahas. Bentar. Mas Nabil dari mahasiswa program Magister Bahasa dan Sastra Arab. Sudah hadir Pak Nabil, Mas Nabil? Mbak Nisa dan Mbak Resti? Iya, Bu. Ya, monggo. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu narasumber yang memang sangat membuat kami tercengang-cengang ya. Baik, saya tidak ingin bertanya mendalam. Ini berawal tadi dari penjelasan Bapak Hairul Salim bahwasanya alih wahana terhadap karya sastra itu berarti berarti seseorang bisa atau sineas atau pembuat film itu bisa menafsirkan gitu. Dia bersifat interpretatif gitu. Namun saya ingin menanyakan apakah di dalam penafsiran pada alih wahana misalnya dari karya sastra yang tertulis ke film itu tidak ada batasan atau tidak ada nilai-nilai yang mesti dipegang untuk menghargai fidelity, keaslian, atau menghargai karya sastra itu sendiri gitu. Nah, misalnya dalam film Hati Suhita ini, apa nilai yang mesti tetap dipertahankan untuk tetap nilai yang dipertahankan dari karya sastra atau dari novel yang dialih wahanakan ke film gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suminto tadi, kita tetap memperhatikan teori-teori adaptasi dan lain segala macamnya. Lalu terkait nilai, apa yang tetap mesti ada? Apakah nanti karya sastra itu menjadi terdegradasi atau bagaimana gitu? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Minto bisa menjawab atau memberi tanggapan? Itu Mbak, itu dulu aja Mbak, ada 1, 2 itu di chat itu kayaknya. Ada. Jadikan satunya. Oke. Iya. Ya, monggo. Yang selanjutnya dari yang ada di chat itu Mbak Uli. Mbak Melisa ya? Siti Masito. Siti Masito. Oh ya. Bentar. Oh ya.
Iya Di itu. chat saya nggak ada ya, Bu Aning, bisa Oh, ini dibantu? saya bacakan ya. Ya, di chat saya nggak ada. Membaik Hakim. Selama ini kebanyakan mahasiswa mencari persamaan dan perbedaan yang ada di novel dan film ketika mereka meneliti tentang alih wahana. Mohon pencerahan tentang ruang lingkup masalah yang memungkinkan untuk dianalisa ketika mahasiswa ingin menganalisa alih wahana. Ini pertanyaan untuk Prof. Minto, alih wahana. Kemudian dari Mas Imam Behaki, Mas Imam Hiski Kedu. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, saya Imam Behaki dari Hiski Kedu, Universitas Tidar. Dalam konsep alih wahana, sebuah teks akan memiliki keterkaitan dengan teori resepsi sastra, di mana sang sutradara dan kawan-kawan menjadi salah satu pembaca yang mencoba mengisi dan mengkonkretkan ruang-ruang kosong yang terdapat dalam sebuah teks lalu diijawantahkan menjadi sebuah film. Bagaimana jika parade teks yang terdapat dalam karya sastra menjadi suatu hal yang berbeda dalam perspektif estetika, resepsi menjadi sebuah film? Akankah citra pesantren yang ingin ditampilkan dalam sastra dan film dapat menjadi kabur atau bias? Terima kasih. Itu aja Bu Uli. Ya. Monggo. Bisa diberi tanggapan oleh Prof. Minto. Pertanyaannya karo Mas Salim kok aku sing nganggapi ora apa-apa. Enggak apa-apa. Lebih baik nggak ada Prof. Minto, jadi aku nggak jawab ya. Lah Prof. Ema juga iya dong jawab. Enggak, itu bukan keahlianku. Ya wis Prof. Minto sama Prof. Salim. Ya, Nanti yang pertama tadi pertanyaannya apakah ada batas tertentu? Ya, itu bergantung Mbak Anis. Jadi seperti di dalam penulisan jurnalistik ya, ada 5W 1H. Itu batasannya itu. Nah, persoalannya itu bagaimana kalau persoalan sastra itu persoalan what is. Tetapi what is itu bagaimana how to. How-nya. Nah, how to-nya ini sangat bergantung pada si penulis skenario itu. Tapi masalahnya itu apakah si penulis skenario itu hanya bergantung pada tradisi teks? Saya kira tidak. Kenapa? Tadi sudah dikatakan oleh Prof. Ema, ada teks, ada konteks, dan satu lagi ada konteks. Teks penyertanya apa? Nah, itu akan sangat menentukan. Seperti dari naskah Sunda, ya, Sunda diindonesiakan menjadi drama radio supaya mengindonesia, lalu dijadikan bahan pembelajaran drama di kuliah S1 misalnya bahasa Indonesia. Itu pasti mengalami perubahan. Jadi titik poinnya ada di siapa tokohnya, di mana latarnya, dan seterusnya 5W itu. Tapi how to-nya sangat bergantung pada idiosinkrasi namanya si penulis naskahnya. Termasuk ketika sebuah puisi dijadikan film Cintaku Jauh di Pulau. Bayangkan saja dari puisinya Hairil menjadi film. Lalu ada lagi Arjuna Mencari Cinta, itu kan sudah novelnya dekonstruktif lalu difilmkan dengan bintang Anata Iras waktu itu ya sama Herman Felani. Tapi filmnya dahsyat dengan backsound dari siapa itu, lagunya Ebit GAD waktu itu sedang marak-maraknya. Tetapi
ketika kita mencoba menyandingkan, belum memperbandingkan di antara dua teks itu, teks novel dan teks film, itu pasti ada bedanya. Nah, di dalam konteks ini, dalam hubungan ini, itu namanya idiosinkrasi, ada di penulis novelnya, ada juga di penulis skenarionya. Nah, masalahnya gini, ketika skenario itu jadi dan sutradaranya orang lain, bisa berubah lagi. Kan novel, kemudian skenario, kemudian sutradara. Dan sutradara didikte oleh late capitalism. Itu akan jadi lain lagi. Itu pentingnya kita melihat konteks itu, apalagi sekarang di tengah budaya konsumeristik, lalu modernitas sudah sekarat, lalu kembali ke postmodern. Lalu sekarang kita masuk kemana hari-hari ini? Kita masuk pada ekstasi komunikasi. Nah, ini bidangnya Prof. Emma ini. Ekstasi komunikasi dari Baudrillard. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi persoalan apa tadi Mbak Uli? Mbak Aning. Yang kedua apa? Itu kalau mahasiswa yang suka menganalisis film, novel ke film itu. Iya. Alih wahana ya. Ya, alih wahana. Alih wahana itu ya kita kembali kepada masalah struktur. Gambaran semua materi yang menjalin dalam satu kesatuan yang padu. Ada koherensi. Yang penting itu, ini yang tadi dipersoalkan oleh Mas Mustari. Ketika melihat film kok jadi imajinasinya menjadi sangat liar. Nah, masalahnya bagaimana kita melihat dekonstruksi, lalu direkonstruksi, lalu muncul new konstruksi. Nah, kaitannya dengan Mas Imam tadi, ini kaitannya dengan teori resepsi. Boleh saja, tapi masalahnya itu mau resepsi yang sinkronis atau diakronis. Mau resepsi modelnya Jaws di Frankfurt itu atau modelnya Isar, Wolfgang Isar. Makanya ini penting ini jadi seperti kuliah saya. Maaf. Karena pertanyaan kuliah di kelas, bukan seminar ini. Jadi maaf, itu kita memang harus masuk pada the act of reading. Bagaimana cara kita membaca. Lah, yang jadi persoalan saat ini, ketika the act of speak, ketika kita bertutur seolah-olah itu hanya tuturan biasa, padahal para penyair, novelis, cerpenis juga bertutur. Itu juga the act of speak, tapi tuturannya dituliskan menjadi karya sastra dengan genre pilihan masing-masing. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam struktur. Nah, ketika struktur itu didekonstruksi oleh orang lainnya lagi melakukan rekonstruksi, lalu muncul konstruksi baru. Nah, ini selalu akan sepanjang sejarahnya akan seperti itu. Apalagi sastra, film selalu terkait dengan zeitgeist itu. Jiwa zamannya berbeda. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Emma bahwa bagi pembaca milenial yang tidak tahu tradisi pesantren, agaknya Hati Suhita mewakili idealnya
pesantren yang kita harapkan, walaupun di dalam filmnya cenderung ahistoris sebagian. Nah, tidak selalu konteks dengan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Inilah yang saya maksud bahwa ada bahasa pemodelan semesta. Dia model semesta saja. Di situ ada kelemahan kita, di situ ada harapan kita di masa depan, dan seterusnya. Itu bagian dari pilihan-pilihan yang tersedia bagi para kreator. Matur nuwun. Ya, terima kasih Prof. Minto. Monggo Bang Hairul Salim. Ya, terima kasih Pak, penjelasan Pak Minto sangat lengkap tadi gitu. Jadi kalau mau dipelajari sebenarnya banyak sekali ya aspeknya, dan mungkin bisa melahirkan satu film aja, saya kira bisa melahirkan satu disertasi. Saya punya teman yang hanya membahas satu film gitu untuk sebuah disertasi gitu. Jadi bisalah itu ya. Yang jelas memang aspek film itu banyak. Kita sebenarnya juga belum bicara satu lagi bagian dari film yang kebetulan juga lemah di Indonesia, itu aspek musiknya. Bukan musik film ya, bukan film musik, tapi musik film gitu. Itu juga tidak tahu bagaimana meletakkan itu, dan selama ini atau sejauh ini mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai gitu di dalam studi-studi tentang film gitu. Saya pernah membaca satu artikel yang membahas bagaimana film Kartini latar musiknya itu dibuat oleh Frankie Raden gitu, yang ternyata nggak terlalu lebih kenal musik kontemporer daripada musik gamelan, sehingga ketika adegan yang sebenarnya adegan soal pertemuan saja itu musiknya musik perang, kata si penulis ini ya, yang kebetulan memahami gamelan. Itu satu contoh musik film di dalam film gitu. Nah, ini juga hal yang lain gitu. Tetapi yang jelas setiap pembuatan alih wahana itu pasti membuat tafsir. Ini contoh, mungkin contoh yang paling akurat. Tahun 1982 itu ada film yang diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sutradaranya Ami Priyono. Ya, saya pernah ketemu Pak Ahmad Tohari, dia sangat kecewa dengan novel itu gitu, dan menganggap bahwa wah pokoknya kecewa lah. Nah, tahun 2012 kalau tidak salah, jadi kira-kira berapa tahun itu? 30 tahun kemudian ada lagi film yang dari novel yang sama. Judulnya Sang Penari. Jadi tidak lagi menggunakan judul novel gitu. Itu Iva Ivansah ya sutradaranya. Nah, ini berbeda sekali kalau saudara nonton, beda sekali bagaimana representasi. Mungkin karena tadi Pak Minto bilang ada zamannya, ada ya kepala sutradara juga beda gitu, sehingga lain. Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh bagaimana satu novel dari dua sutradara, dua penulis skenario, dan dua zaman yang berbeda melahirkan karya yang juga berbeda. Nah, kali ini Mas Tohari tidak lagi mengatakan sesuatu, dan menarik karena ternyata perspektif Mas Ahmad Tohari juga berubah, dalam arti itu jadi film bukan saya yang bikin gitu loh, dia bilang mau baik ya alhamdulillah, tidak baik ya itu bukan saya gitu. Artinya beda dulu ketika ketemu itu Mas Ahmad Tohari masih menganggap dia punya wewenang untuk mengatur film itu gitu. Nah, ternyata sebenarnya kalau di dalam konteks ini enggak gitu, enggak punya wewenang. Nah, itu tapi tergantung juga perjanjian ya, kontrak kerja gitu. Misalnya dalam kasus Hilma Anis ini dia dilibatkan dalam penulisan skenario gitu. Nanti ada lagi yang lain. Misalnya si penulis skenario karena kebetulan juga jadi bintang filmnya, dia menginterpretasikan untuk dirinya sendiri. Film Jane Austen, saya lupa judulnya, yang Emma Thompson bintangnya, itu Emma Thompson-nya adalah penulis skenarionya gitu. Jadi dia juga masuknya jauh sekali, dia menafsirkannya, lalu si tokoh jadi dirinya dan lain-lain. Nah,
Soal bagaimana kebebasannya, ini contoh aja yang saya kira kita pasti kehilangan jejak kalau ingin melacak bagaimana hubungannya. Beberapa tahun yang lalu ada film judulnya Bulan di Atas Kuburan gitu. Ya, saya tahu itu judul dari puisi Sitor Situmorang gitu, ya. Tapi filmnya itu saya betul-betul bingung apa hubungannya dengan bulan di atas kuburan ini gitu. Nah, itu satu contoh, mungkin hanya dipinjam puisinya atau apa, saya lupa ya, tapi saya nonton film itu betul-betul karena penasaran, judulnya dari puisi Sitor Situmorang. Penulis skenarionya kalau tidak salah Asrul Sani. Ada lagi contoh yang lain diambil dari puisi juga, judulnya Bulan Tertusuk Lalang gitu. Itu puisi dari D. Zawawi Imran. Itu dibikin film oleh Garin Nugroho, ya, Garin Nugroho. Nah, itu kalau mau dihubung-hubungkan pasti teman-teman mungkin akan kehilangan jejak. Tetapi itu menunjukkan bahwa tafsir terhadap puisi untuk menjadi film itu jauh lebih luas gitu. Jauh lebih ini daripada novel. Novel mungkin orang bisa menghubungkan karena ada yang disebut plot. Puisi tidak mengenal plot gitu, ya. Paling tidak kecuali mungkin puisi esai atau puisi naratif ya, atau itu ya. Tapi pada umumnya puisi tidak mengenal plot. Bagaimana memang ini? Jadi memang menurut saya mari kita melihat film sebagai film ya, dalam arti itu atau novel sebagai novel. Nah, Alih Wahana mungkin sebagai satu kajian di dalam konteks bagaimana mahasiswa atau para penulis itu lebih memiliki kemampuan atau skill untuk alih wahana itu yang tadi disebut Pak Minto. Tapi kalau dalam konteks audiens yang lebih luas, yaitu tadi dia bagi orang yang nonton novel, ya dia pasti akan melihat film sebagai film. Bagi yang tidak nonton film, dia akan lihat novel sebagai novel. Bagi yang nonton kedua-duanya, dia harus punya wawasan untuk mendudukan novel ini sebagai novel, film ini sebagai film, gitu, ya. Dan melihat aspek-aspek di dalamnya, penulis skenarionya, sutradaranya, bagaimana keadaannya. Film sejarah pasti lebih sulit dipindahkan karena kita relatif tidak memiliki latar sejarah yang berbeda dengan kota-kota Eropa yang mungkin masih terpelihara dengan baik gitu. Jadi itu saja ya. Jadi ya kebebasannya dalam konteks puisi tadi jelas itu sangat bebas sekali jadi film itu gitu. Bagaimana bisa menjadi film seperti itu gitu. Nah, itu komentar saya. Nah, ini dari Ibu Wahyu Kusuma Janti ya. Saya kira memang ya kalau tugas Ibu ya tulis aja review Bu, baik secara resmi ataupun nanti tulis aja di sosial media atau apa mengomentari film. Sebagai audiens ya kita punya hak untuk mengomentari ya. Dalam arti itu tentu saya komentar yang memang didasarkan pada satu keinginan yang baik ya, bukan yang jahat atau apa gitu. Tapi itu tadi yang dicatat oleh Pak Minto, kapitalisme itu dilihat. Nah, ini kalau melihat film Hati Suhita itu jelas sekali film ini film hiburan, memang dibikin untuk menghibur gitu. Menghibur orang-orang pesantren, lalu membuat satu gambaran-gambaran yang ideal, tokohnya cantik semua, baik semua, bahkan kita nggak pernah lihat Pak Yai yang sarungannya nggak karu-karuan gitu di dalam film itu. Padahal kalau kita datang ke pesantren kan banyak Yai yang ceplas-ceplos merokok gitu loh, ngakak ketawa, itu nggak ada di dalam film itu gitu. Si ibunya kayaknya nggak pernah tidur, hanya bersolek saja. Si bapaknya juga selalu menggunakan baju takwa gitu. Itu sesuatu yang ideal semua dan tidak sehari-hari. Tapi dia memang dimaksudkan sebagai film hiburan, di belakangnya memang saya yakin kalau misalnya penulis skenario pun menawarkan, saya menduga ya, menawarkan sesuatu yang mungkin lebih realis, belum tentu donatornya mau atau bersedia. Enggak, ini bukan mau film bukan untuk dokumentasi, ini bukan film ini mau menghibur, membuat orang senang, membuat orang bangga, gitu loh. Terutama orang pesantren ya gitu. Nah begitu, jadi ini yang penting dipahami. Jadi tergantung ya perspektif kita dalam melihat film itu. Begitu. Saya tambahkan sedikit dari Mas Salim, Mbak Uli. Ini belum menyangkut
Badan Sensor Film. Ya, Nah, betul. itu. Dulu Tohari itu filmnya Darah dan Mahkota Ronggeng. Oh iya, judulnya Pak ya, ya Pak ya. Iya, Darah dan Mahkota Ronggeng. Akhirnya kan tidak beredar itu. Walaupun Tohari ikut serta mengarahkan waktu itu kalau nggak salah. Lalu ketika dibuat Sang Penari, Tohari menang baik, diam saja. Belum lagi yang lain-lain, banyak sekali masuknya sensor film, pasti akan mempengaruhi di film itu. Bahkan ketika novel Kubah dari Tohari memenangkan sayembara penulisan buku utama waktu itu malah mengalami pengguntingan yang terkait dengan DI dan TII itu. Ya, ini yang penting teman-teman perhatikan juga. Dulu kan pengakuan Pariem dari Linus juga akan difilmkan, nggak jadi itu karena apa itu masuknya sensor itu, apalagi ketika zaman Orde Baru. Kita lihat saja mengapa sekarang kok G30 SPKI lalu diputar tiap malam 1 Oktober toh. Nah itu contohnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Minto. Prof. Emma masih ada, Bu Aning? Prof. Emma, mungkin bisa menutup? Ada, tapi aku sudah nggak perlu komentar lagi. Oh iya, Prof. Bagaimana dari yang penting Prof. Emma itu lebur. Nah, iya. Kok tahu lebur lu? Ya, itu Madura banget kok. Lebur tuh suka, senang, nah, itu bahagia, tresno, wis banyak artinya itu. itu. Ora koyo candrane nyai neng pesantren. Iya, harapan terdalam dari Hizki ya ini ya, Hizki. Iya, Prof. Emma. Dari Hizki. Ya, saya ingin menguatkan bagaimana belajar dari ini yang kecil itu, Hati Suhita katakanlah. Kebetulan Hati Suhita kok ditulis oleh mahasiswa dakwah, itu kan ya ironi. Bukan ironi, tetapi bagaimana fakultas adab juga dengan pola-pola yang sangat banyak dan memahami konteks bagaimana menulis dan seterusnya akan lahir nanti akan lebih banyak lagi dan menulis tentang pesantren, menulis tentang perempuan itu sangat diharapkan lebih banyak lagi sehingga nanti ada konsentrasi dalam bahasa sastranya saya nggak tahu, ada penyadaran langsung maupun tidak langsung di tengah problem mengembalikan perempuan-perempuan ini kepada ranah domestik, kemudian menarik sedemikian kuat gitu agar perempuan itu tidak di ranah publik. Saya kira ini merupakan tanggung jawab Fakultas Adab. Berat ya, paling enggak forum-forum fakultas yang sastra, yang bahas sastra, yang bahas SKI dan seterusnya ini. Oke, saya ini aja, Bu. Prof. Emma, matur sembah nuwun atas waktu yang diberikan ke kami. Untuk penutup, kami mengundang Pak Muslimin, Pak Dr. Muslimin selaku Sekjen Hizki. Monggo Pak Muslimin, apa ada? Gorontalo, halo Gorontalo. Mas Muslimin Gorontalo. Ya, baik. Oh, ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Prof. Minto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Muslimin. Ya, insya Allah bisa ketemu lagi di
Samarinda nanti Sama- bulan November. Ya, November toh. Ya, insya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengurus kisah. Kami lo Bapak Ibu peserta apa namanya hari ini. Hari tadi saya menyimak paparan dari ketiga narasumber. Alhamdulillah kami tentunya sebagai pengurus sampaikan terima kasih dan setinggi-tinggi para nasper, kemudian kepada namanya tas adab ya memfasilitasi kegiatan ini. Tentunya ini kita patut mengapresiasi dengan karya sastra karena hingga saat ini karya sastra itu pun masih tetap menjadi nomor 2 dibanding bahasa. Oleh karena itu, semangat kita semua, kita di HISKI, mari kita semarakkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa sastra, terutama bidang aliwahana ini juga memang apa namanya peminatnya juga masih terbatas gitu, masih terbatas. Oleh karena itu, saya kira dengan gerakan-gerakan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi pemicu buat kita semua agar kita bisa apa namanya mendalami, mengapresiasi karya sastra dari sudut pandang manapun. Gitu. Saya kira juga Pak Ketua HISKI Pusat juga banyak memberikan berbagai macam tulisan terkait dengan karya-karya sastra dengan dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu lain. Demikian juga Pak Prof. Suminto juga banyak karya-karya beliau yang patut kita baca, bisa jadi referensi untuk kita semua dalam hal mempelajari karya sastra. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama pengurus HISKI Pusat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Win Suka Yogyakarta telah bersedia melaksanakan kegiatan kegiatan hari ini bekerja sama dengan HISKI Komisariat Win Suka. Ya. Saya kira itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini bernilai pahala untuk kita semua. Terima kasih juga kepada peserta yang berkenan hadir. Dari awal ini tadi sekitar 100 lebih, masih bertahan sekitar 82 orang. Insya Allah di kegiatan mendatang tetap dilaksanakan kegiatan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya keluar, saya mau mengajar. Ya, terima kasih Prof. Emma. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dalam forum ini. Mari kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sampai Ya. ketemu. Prof Minto, aduh. Mas Saya mau berangkat ke Bandung. dapat salam dari Mbak Labibah dulu sama Waalaikumsalam. sama Pak Nur Aini. Oke. Lancar dan selamat di jalan. Ya, Mas Terima Minto. kasih Bapak Ibu. Hati-hati Prof Minto. Maturun Prof Minto. Makasih Pak Dekan. Mas Khairi Salim, terima kasih semuanya. Ya, oke ya. Saya pamit ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin pamit Ibu. Pak Muslimin, terima kasih Pak Muslimin. Ya, makasih Bu Aning. Ya. Insya Allah jumpa di Samarinda. Insya Allah. Kasih. Ya, para peserta mohon yang mau menginginkan atau butuh sertifikat silahkan untuk mengisi Google Form ya, yang sudah kami kirim di chat. Terima kasih para mahasiswa semuanya, Bu Uli. Terima kasih Ibu. Ya, Mbak Nisa, Mbak Maya, Bu dosen Maya, Bu dosen Zuhroh, Pak Mustari, Bu Evi Septiani, ya, semuanya.
mugayasah dan lain-lain ya. N ya. Yo.